Oke guys, kembali lagi pada channel YouTube saya. Sebelum itu, bismillahirrahmanirrahim. Idal aqidatu fil fuadi tugros was syari'atu fil umuri tukhtaros wal karimatu fil akhlaqi tumas fabarazatil a'immatu bil khairati tuas. Uhaikum tahiyatan islamiyatan khairu tahiyatin fil alamin wahiyas salam fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Ahmad Alvin Alif Pratama dari Fakultas Humaniora, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, ingin menyampaikan sedikit protokol kesehatan yang antara lain mencuci tangan dan lain sebagainya. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidaklah sangat mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk negara kita tercinta, negara Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita ini, protokol kesehatan dikenal dengan sebutan 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan. Yang kedua adalah memakai masker. Terus yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mematuhi kerumunan. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Pada kesempatan kali ini, alangkah lebih jelasnya, simaklah video yang satu ini. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas.
Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke teman-teman, setelah kalian melihat cuplikan video yang barusan, saya harap kalian semua paham dan mampu untuk menjalankan protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan tak lupa habis ini saya juga akan menunjukkan senam sehat. Ini senam saya pelajari dari Gontor. Itu ada senam corona atau senam COVID, senam sehat. Mari kita lihat bagaimana itu keseruannya, bagaimana itu cara geraknya, energik, dan tentunya semangat. Mari kita lihat video yang satu ini. Pakailah maskermu dan cucilah tanganmu. Jagalah jarakmu dan tetaplah berwudu. Protokol kesehatan janganlah kau lupakan. Protokol kesehatan mari dilaksanakan. Bersama kita bisa melalui ujian ini. Bismillah. Pakailah maskermu dan cucilah tanganmu. Jagalah jarakmu dan tetaplah berwudu. Protokol kesehatan janganlah kau lupakan. Protokol kesehatan mari laksanakan. Dia kuasa, Dia pun hadir. Yakinlah selalu dalam lindungannya karena kita. Pakailah maskermu dan cucilah tanganmu. Jagalah jarakmu dan tetaplah berwudu. Protokol kesehatan janganlah kau lupakan. Protokol kesehatan mari laksanakan.
guys, terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video saya tentang sosialisasi bagaimana pentingnya kita menerapkan protokol kesehatan. Dan juga terima kasih untuk kalian yang telah menonton video senam dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin pada kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sampai sekarang. Kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya mengenai video-video selanjutnya. Ini terakhir dari saya, ada pesan untuk kalian semuanya. Sampai sekarang yang namanya virus corona belum juga berakhir. Banyak orang yang hidupnya berada di titik terakhir. Mungkin mereka yang kecukupan tidak merasakan ketar-ketir. Tapi bagi mereka yang butuh asupan, hidupnya udah mulai kocar-kacir. Ini hanya penyampaian sebuah pesan bahwa banyak orang yang sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Sudah tidak lagi butuh yang namanya alasan. Karena ini bukan lagi bicara tentang bocah ingusan. Dan untuk kita yang sedang berada di titik terendah, semoga semua urusan dipermudah. Syukran, hazamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.